Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak-anak Ustazah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, terlindung dari semua musibah, penyakit yang ada di luar sana. Ya, kita dan bersama keluarga kita di rumah. Nah, itu Mubarak pakai masker meskipun dalam rumah. Flu saja flu. Oh, lagi flu, ya. Flu dan batuknya mudah-mudahan segera sembuh ya. Nah, kalau kita tidak bertemu secara langsung, kita cuma bisa memanfaatkan pelajaran dengan media daring seperti ini. Tapi mudah-mudahan kalian tidak surut semangatnya, tidak semangat dalam belajar, karena sebentar lagi kita akan menghadapi PAT. Tapi PAT itu juga jangan sampai membuat kalian stres di rumah. Karena PAT ini nanti berbeda dengan PAT kita di pondok. Soalnya lebih sedikit. Kalau pelajaran yang lain itu 25 soal. Nah, kalau untuk IPA dan matematika hanya 20 soal saja. Nah, sedikit kan? Terus soalnya juga dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kalian tidak akan terlalu kesulitan. Nah, jadi soalnya sudah dikurangi. Mudah-mudahan kalian jadi lebih mudah belajar di rumah. Tapi tetap harus belajar ya. Jangan main game aja. Main gamenya boleh. Nanti ada waktunya untuk belajar, terus ada waktunya untuk ibadah. Nah, hari ini sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar selama proses pembelajaran kita ini ya. Amin. Nah, anak-anak saja, kisi-kisi terbaru yang Ustazah bagikan itu hanya memuat 20 soal saja. Jadi kalau kalian belum punya kisi-kisi terbaru, nanti minta sama wali kelas. Kelas 8A kemarin sudah dibagikan. Kelas 8B mudah-mudahan juga sudah. Oke, kita lihat. Nah, Royan bergabung. Oke. Nah, nanti soal yang akan keluar di PAT IPA itu terdiri dari 3. Hanya ada 3 materi saja untuk PAT IPA. Yang pertama tentang sistem pernapasan. Itu sudah kita pelajari separuh di pondok. Jadi sebelum masa BDR kita sudah belajar tentang sistem pernapasan, tapi memang belum selesai. Nah, nanti ada materi yang kedua, materi tentang virus dan sistem imun. Itu materi yang kita pelajari saat BDR. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat dan masih ada materinya di Google Classroom. Masih ingat nggak materi yang pertama tentang sistem pernapasan? Ada yang ingat? Materi tentang sistem pernapasan dulu kita membahas tentang apa? Mic-nya dimatikan semua ya? Nggak apa-apa, mic-nya hidupin aja. Jadi kita bisa
ini ngobrol. Kalau Ustazah tanya, silakan yang bisa menjawab. Ya, mic-nya hidupin aja. Oke, Umar. Umar kemarin masih ingat nggak kita belajar tentang sistem pernapasan? Udah tapi ingat lagi, Ustazah. Ya udah, karena udah hampir 3 bulan yang lalu ya. Ya udah, mulai apa? Hidupkan aja mic-nya. Nah, karena sudah lama, jadi kita ulang kembali. Sistem pernapasan. Kalian ingat nggak, dulu kita pernah menghitung berapa frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan itu ternyata bisa berbeda-beda. Kalau beda jenis kelamin, maka frekuensi pernapasannya berbeda. Dan kalau aktivitas kita berbeda, maka itu juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kalau yang kita lakukan di pondok dulu itu memang hanya menghitung semuanya jenis kelamin laki-laki. Karena semua santrinya laki-laki. Jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya. Tapi kalau kita mau membandingkan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian juga kalian waktu itu melakukan aktivitas, ada yang duduk, ada yang berjalan, dan ada yang berlari keliling lapangan. Ternyata itu juga aktivitasnya mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, ini ya. Pada perempuan itu biasanya frekuensi bernapasnya lebih tinggi daripada laki-laki. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi perempuan itu dia bernafasnya lebih sering, frekuensinya lebih tinggi daripada laki-laki. Ada yang tahu kenapa? Karena laki-laki beraktivitas lebih. Mungkin karena laki-laki itu lebih kuat ya, jadi dia bernapasnya sedikit aja dia udah dia sanggup gitu. Kalau perempuan dia harus menarik napasnya lebih sering. Nah, kemudian juga kalau kita berdiri dengan saat kita berjalan itu beda. Kalau cuman berdiri aja ya nggak terlalu capek lah. Tapi kalau sudah berjalan itu kan ada energi yang lebih besar kita keluarkan sehingga kalau kita berjalan itu lebih tinggi nanti frekuensinya. Kalau berjalan kita lebih tinggi frekuensinya. Kalau berjalan lebih capek kan daripada cuma sekedar berdiri. Nah, begitu juga dengan saat kita berlari. Saat kita berlari, itu pasti memerlukan energi yang lebih besar lagi. Jadi, berlari itu akan meningkatkan frekuensi pernapasan. Kita akan lebih ngos-ngosan. Itu maksudnya ya. Kalau kita habis berlari itu biasanya kita ngos-ngosan. Jadi bernapasnya lebih sering lagi, lebih cepat lagi. Tapi kalau atlet dia udah terlatih biasanya, dia lari berapa kilometer pun dia nggak ngos-ngosan. Waktu itu Ustazah pernah mencoba, ada yang berlari beberapa kali itu mengelilingi lapangan, dia biasa aja. Wah, berarti dia sudah terbiasa. Oke. Gimana? Bisa dipahami tentang frekuensi pernapasan? Insyaallah. Oke. Jadi seberapa sering kita menghirup udara, itu namanya frekuensi pernapasan. Ya. Kalau antara duduk dengan berdiri, yang mana yang lebih tinggi frekuensinya? Berdiri. Oke. Kalau antara berdiri dan berjalan, yang mana yang lebih tinggi frekuensinya? Jalan. Oke, nah, betul. Berjalan. Antara berjalan dan berlari, yang mana yang lebih rendah? Berjalan. Berjalan. Iya, betul. Terima kasih. Jalan. Iya, betul. Jalan. Oke. Jadi sudah bisa dipahami ya, mudah-mudahan.
Nggak bingung lagi nanti apa itu frekuensi pernapasan. Itu seberapa sering kita menghirup udara untuk bernapas. Oke. Terus kita lihat kita bernapasnya menggunakan apa, nah? Organnya apa yang kita gunakan kalau kita bernapas? Misal, Halo, paru-paru. Hidung. Ya, betul. Udaranya masuk lewat dulu. Iya. Udaranya akan masuk lewat hidung dulu. Nanti baru sampai ke paru-paru. Iya, benar. Paru-paru itu organ pernapasan juga. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kalau bernapas lewat hidung itu jauh lebih baik daripada lewat mulut. Jadi, kalau bernapas lewat mulut itu sebenarnya bisa. Boleh, tapi kurang baik. Allah sudah memberikan kepada kita indera penciuman itu yang sempurna, yaitu hidung. Nah, di hidung itu, nak, kenapa kita harus bernapasnya melalui hidung? Ada bagian-bagian hidung ini yang penting sekali. Nah, di hidung itu ada silia. Silia itu rambut-rambut hidung. Itu dia penting sekali. Jangan sampai rambut-rambut hidung itu kita cabuti. Lalu akhirnya nggak ada lagi di dalam hidung kita. Karena itu nanti untuk menyaring udara yang masuk. Ya? Penajahan. Rambut hidungnya itu harus tetap dipertahankan. Kalau kepanjangan potong. Najahan cabuti. Tapi jangan dicabut. Ya. Ajahan sejahan ajahan. Nah, itu kalau nggak ada, nak. Kalau rambut hidungnya ini nggak ada, nanti nggak ada lagi filternya, nggak ada penyaring udara. Mati. Ya, terus juga di sini ada saraf untuk kita mencium bau. Makanya kalau orang pilek itu biasanya nggak bisa mencium bau. Nggak bisa mencium bau tuh karena di sini nih rambutnya tertutup lendir. Kalau kita sudah sehat lagi, kita bisa mencium bau. Karena nggak ada lagi yang menutupi rambut-rambut hidung ini. Jadi ini sangat penting ya. Pian mau makan makanan seenak apapun, kalau nggak bisa mencium baunya itu akan berkurang. Rasanya berkurang. Bener nggak? Makanya kalau pilek itu biasanya kita nggak terlalu suka makan. Nggak ada baunya. Nah, jadi itu ya. Sekali lagi Ustazah ulangi. Di sini ada rambut-rambut hidung. Dia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Dia kayak filter gitu, menyaring udara. Kemudian yang juga sangat penting di hidung kita itu lendir. Nah, ini jangan dianggap jorok. Karena lendir itu dia juga sebagai pelindung. Agar debu, virus, bakteri itu tidak ikut masuk saat kita bernapas. Ya. Jadi, dia sebagai perangkap di sini. Dia akan menghalangi kalau ada debu, virus, atau bakteri masuk. Nah, biasanya memang lendir ini kadang dia kalau sudah menangkap debu, itu dia akan mengeras, lalu dia jadi upil. Kalau sudah jadi upil, mengeras, ya itu dibersihkan, dikeluarkan dari rongga hidung. Ya. Nanti kalau nggak dibersihkan menghalangi pernapasan. Nah, kemudian ada juga saraf di hidung kita, dia akan meneruskan rangsang bau yang diterima oleh tadi saraf pembau. Jadi kita akan tahu, oh ini bau ayam goreng, oh ini bau bau apa misalnya, bau sop, bau soto, bau masakan-masakan yang enak-enak itu, oh ini bau parfum misalnya. Oh ini bau parfum, siapa yang suka pakai parfum di kelas? Ini bau parfum Adam nih misalnya, itu karena kita mencium baunya, terus saraf di hidung kita membawa pesannya ke otak, sampai deh ke otak. Jadi begitu. Makanya hidung kita ini penting sekali ya. Oke, terus, nah siapa tadi yang bilang paru-paru? Benar sekali, selain hidung juga paru-paru ini sangat penting. Nah, kalian lihat
manusia itu Allah anugerahkan satu pasang atau 2 buah paru-paru. Seperti ini ya, paru-paru kita. Nah, kemudian pada paru-paru ini ada bagian yang tipis sekali, tapi dia seperti gelembung bentuknya. Ini adalah alveolus, disebut alveolus. Ini tipis sekali dindingnya, dan dia langsung berbatasan dengan pembuluh darah. Jadi di sini nanti akan terjadi pertukaran antara karbon dan oksigen. Nah, ini bagian yang sangat penting dari paru-paru. Alveolus ini. Jumlahnya berapa di paru-paru kita? Miliaran jumlahnya di paru-paru kita, ya. Karena ini kecil-kecil. Alveolus ini kecil-kecil. Jadi fungsinya tadi untuk pertukaran gas. Oke. Yang ketiga tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Kalau kita sehat, maka mudah-mudahan kita tidak mengalami gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Seperti ini ya. Kalau yang saat ini sedang mewabah itu di seluruh dunia, menjadi pandemi, itu namanya COVID-19. Apa sih COVID-19? Kalian pasti sudah tahu lah. Itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan. Dia penyebabnya adalah virus. Apa yang terjadi saat seseorang terkena COVID-19? Dia akan mengalami infeksi di sini, di paru-parunya di sini infeksi. Kemudian nanti di dalam alveolusnya ini dia akan diisi dengan cairan. Sehingga alveolus ini akan kesulitan untuk menjadi tempat pertukaran gas. Nah, kalau sudah seperti itu, maka seseorang akan mengalami sesak napas. Sulit dia bernapas, dan bisa gagal napas. Nah, itulah akhirnya yang menyebabkan kematian. Jadi, COVID-19 ini dia berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi paru-paru atau pneumonia yang berat, dan akhirnya bisa sampai pada kematian. Nauzubillah. Kemudian kita terhindar dari ini. Nah, kemudian yang kedua itu namanya TBC. Kalian juga mungkin sering mendengar istilah TBC ini. Ini infeksi pada paru-paru, tapi penyebabnya bakteri. Kalau yang tadi virus, kalau ini bakteri. Hampir mirip gejalanya. Orang yang kena TBC itu akan susah bernapas, dia bisa batuk sampai mengeluarkan darah, dan demam, menggigil malam hari biasanya. Nah, hati-hati, karena TBC ini dia menular sama dengan COVID-19. Biasanya yang berpotensi tinggi itu adalah orang yang merokok juga. Bukan karena rokoknya, tapi bukan karena rokok itu penyebab TBC, tapi kalau orang merokok, maka asap rokok itu yang bisa menurunkan imunitas tubuh, sehingga kita mudah terserang TBC. Dan ketiga, yang terakhir itu penyakitnya asma. Itu kita sulit bernapas karena terjadi penyempitan di saluran napas. Ini penyebabnya bukan bakteri, bukan virus, tapi ini biasanya adalah faktor karena alergi. Kita alergi dengan sesuatu, alergi dengan udara, atau alergi dengan debu, sehingga bisa terjadi asma. Dan ini faktor hereditas, faktor keturunan. Oke. Sebelum Ustazah lanjutkan, adakah yang mau bertanya? Ya, menceritakan tadi saja. Yang dari awal. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau sistem pernapasan saja. Kalau ada yang mau tanya nanti langsung aja ya. Dari sini kah? Nah, ini tadi saja yang gangguan-gangguannya tadi. Oh, gangguan. Ini. Oke. Kalau kalian mau lihat
materi yang lebih lengkap itu ada di buku IPA. Ini Halaman berapa sih? rangkumannya. Kalau di buku IPA itu kalian bisa temukan di halaman ini nih, dari halaman 63. Halaman 63 sampai 67. Itu ada di buku, nanti dilihat. Ya, karena kisi-kisi kita nanti ada soalnya itu mengenai gangguan sistem pernapasan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kayaknya cukup jelas nih, karena nggak ada yang nanya. Kita teruskan ya. Ya. Jelas? Oke, kita teruskan. Nah, materi kita yang kedua tentang virus. Virus ini sekarang sedang jadi pembicaraan di seluruh dunia karena terjadi pandemi. Nih, tapi sebenarnya apa sih virus itu? Kita mungkin baru mendengar virus saat terjadi pandemi COVID-19. Materi ini juga ada dalam materi IPA, tapi nanti di SMA. Terus saja memberikan materi ini supaya kalian lebih memahami kondisi kita sekarang. Nah, jadi virus itu sebenarnya dia bukan termasuk makhluk hidup. Jadi dia itu beda dengan bakteri, beda dengan hewan. Dia tidak bisa disebut makhluk hidup karena dia tidak memiliki materi genetik seperti makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian virus itu ukurannya sangat kecil. Dia tidak bisa dilihat oleh mata dan juga tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Dia lebih kecil dari bakteri. Lebih kecil daripada setitik debu. Tapi dia ada. Buktinya sekarang banyak penyakit. Nah, itu. Jadi yang tidak terlihat belum tentu dia tidak ada. Nah, ukurannya sangat kecil, jadi dia disebut mikroskopik. Virus itu mikroskopik karena ukurannya sangat kecil. Nah, kemudian sifat virus itu dia parasit. Dia cuma bisa hidup kalau dia menumpangi makhluk hidup. Jadi kalau tidak ada makhluk hidup yang ditumpangi, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi kalau ada virus, misalnya virus corona, itu dia akan bisa hidup kalau dia berada di dalam tubuh manusia atau hewan. Tapi kalau dia di udara, itu dia tidak bisa hidup. Tapi dia punya mekanisme bertahan. Dia tetap ada, tapi dia tidak bisa memperbanyak diri, tidak bisa bereproduksi. Nah, itu sifatnya ya pada virus, dia parasit. Dan dia sifatnya juga bisa menginfeksi semua makhluk hidup. Hewan bisa, manusia bisa, tumbuhan bisa. Bisa terinfeksi virus. Apa yang terjadi kalau virus masuk ke dalam tubuh kita? Dia menemukan sel inang, maka virus ini dia bisa mengambil alih sel inang dan dia bisa memperbanyak diri. Itu yang berbahaya. Jadi kalau virus berhasil masuk ke dalam tubuh, dia mendapat sel inang, nah itu bahaya. Karena dia tidak akan berdiam diri. Dia akan berusaha mengambil alih fungsi dari sel inang itu, sel inangnya mati, dan akhirnya dia terus memperbanyak diri. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa dunia sampai seperti ini keadaannya? Itu disebabkan karena
virus ini ya karena dia menyebabkan kerusakan atau kerugian yang besar. Ya. Sudah bisa dipahami tentang virus? Berikutnya ini. Ternyata meskipun di dunia ini ada yang namanya virus, tapi Allah berikan kepada kita sistem untuk melindungi diri, namanya sistem imun. Dia ibaratkan seperti tentara yang menjaga sebuah negara. Kalau di dalam tubuh kita, yang menjaga tubuh kita adalah sistem imun. Ini yang terjadi. Kalau ada virus masuk ke dalam tubuh, dia akan dideteksi dulu oleh sistem kekebalan tubuh. Ya ibarat kalau misalnya kayak di sebuah ruangan gitu ada sirinenya berbunyi di dalam tubuh kita. Wah, ketahuan nih ada virus yang masuk. Lalu nanti sistem imun tidak akan tinggal diam, dia akan merespon. Dia akan melawan serangan virus itu, dia akan mencoba untuk memecahkan materi genetik virus agar virus itu mati. Nah, jadi tubuh yang sehat itu tidak akan tinggal diam kalau ada virus yang masuk. Dia akan melawan. Tapi perlawanannya ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau perlawanannya kuat, maka virus ini tidak akan mampu untuk mengambil alih tubuh kita. Dia akan kalah. Tapi kalau perlawanannya lemah, nah virus inilah yang akan memperbanyak diri dan dia mengambil alih fungsi sel-sel tubuh kita. Oke. Itu ya. Nih, sistem imun itu juga dibantu oleh sel darah putih namanya. Ada 2 jenis, ini yang pertama limfosit, yang kedua fagosit. Limfosit ini dia adalah sel pembunuh. Maaf, salah saja. Fagosit ini sel pembunuh. Jadi kalau fagosit itu dia menemukan ada virus, ada jaringan asing masuk ke tubuh kita, nanti dia akan memakan jaringan itu atau akan menyerap, akan membunuh virus yang masuk. Nah, kalau limfosit ini dia juga tentara di dalam tubuh kita, nanti dia akan mengingat, oh, ini dulu pernah masuk ke dalam tubuh nih. Ini harus dilawan. Nah, jadi limfosit itu dia akan mengingat patogen, virus, bakteri yang masuk ke tubuh dan mengenalinya, lalu melawan. Jadi itu. Ya. Makanya penting sekali sel darah putih itu di dalam tubuh kita. Kalau sel darah putihnya sedikit, maka tentaranya berarti juga sedikit. Ini terakhir nih kayaknya nih. Iya, terakhir nih. Terus kalau misalnya orang sudah terinfeksi dengan virus, bagaimana? Nah, ada 2 penanganan virus, itu bisa menggunakan vaksin atau bisa menggunakan obat antivirus. Vaksin ini ada yang sudah ditemukan, ada yang belum. Kalau COVID-19 kan belum ada vaksinnya. Kalau yang lain sudah ada. Flu ada vaksinnya. Campak ada vaksinnya. Apalagi? Polio ada vaksinnya. Hepatitis ada vaksin. Ebola ada vaksinnya. Vaksin itu di dalamnya mengandung antigen atau protein virus. Dimasukkan ke tubuh kita supaya merangsang tubuh membentuk antibodi. Antibodi itu yang akan melawan infeksi virus. Jadi dia bukan obat, dia cuma sekedar untuk mengaktifkan aja antibodi di dalam tubuh kita. Siapa yang mengalahkan virus itu? Antibodi kita. Jadi vaksin itu hanya mengaktifkan saja, menghidupkan atau merangsang pembentukan antibodi. Nah, yang kedua ini mungkin bisa kita sebut obat antivirus. Ini salah satunya, remdesivir. Katanya ini juga bisa untuk corona, tapi belum teruji. Nah, ini kalau antivirus, dia bisa menghambat reproduksi virus. Jadi virusnya nggak bisa berkembang, nak. Dia nggak bisa memperbanyak diri di dalam tubuh. Nah, itu antivirus.
Ya, beda dengan vaksin tadi. Vaksin ini bisa kita dapatkan dengan imunisasi. Waktu kecil dulu kita pernah diimunisasi kan? Nah, itu sebenarnya kita lagi divaksin. Oke, gimana? Materinya? Itu aja. Kalau penjelasan Ustazah kurang jelas, atau ada yang mau kalian tanyakan, silakan. Hidupkan aja mic-nya. Oke, ada tulisan Aziz katanya antibiotik itu sama nggak dengan antivirus? Itu beda. Ada yang tahu perbedaan antibiotik dan antivirus? Ya. Tahu nggak kalian? Pernah nggak kalian waktu sakit di pondok dikasih amoxicillin oleh Ustadz Rifai di UKS? Amoxicillin, apalagi penisilin, mau yang belakangnya silin-silin gitu. Enggak. Oh, enggak, iya. Yang Enggak pernah tahu, sakit? enggak tahu. Nggak tahu. Nggak Yang tahu. pernah sakit tuh, mungkin ada yang mendapatkan obat itu. Nah, kalau yang belakangnya silin-silin itu, nah, itu termasuk antibiotik. Antibiotik itu dia obat untuk melawan bakteri. Jadi kalau antibiotik kita pakai untuk melawan virus, bisa nggak kira-kira? Belum tahu. Antibiotik itu untuk bakteri, jadi tidak bisa kita pakai untuk melawan virus. Melawan virus kita gunakan apa tadi? Vaksin. Antivirus. Bisa juga dengan Oh. vaksin. Bisa dengan vaksin. Ayo, yang lain masih fokus? Fokus. Oke. Fokus. Jangan kalah nak dengan kelas 7. Saja sering yang mengatakan begitu, maaf. Mereka aktif kalau di ini pembelajaran daring. Banyak yang ditanyakan. Kadang waktunya nggak cukup. Mudah-mudahan sudah terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya tadi tentang antibiotik dan antivirus. Itu bedanya apa? Kalau vaksin itu untuk virus. Arif, ayo Arif. Tadi menyimak nggak Iya, penjelasan hendak ditanya, Ustazah? Pak. Tuh. Arif Yudi tadi menyimak tidak penjelasan Ustazah, nak? Menyimak saja. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Saja tampilkan lagi ya dari awal. Silakan kalian simak lagi dan silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Wah, Siapa yang bukan namaku Yuk. Udah nih materinya. Udah jelas semua dari awal. Lumayan jelas. Ini pang belajar. Fadlil, bagaimana materinya? Bisa dipahami, nak? Hidupkan mic-nya. Fadlil. Masih di situ. Uring padlil. Paham, paham. Intinya suaranya. Fadlil, mengerti. Yang lain tolong tekan. Ini. Menurut Fadlil, kira-kira virus corona yang ada saat ini itu bisa nggak kita hentikan penyebarannya? Bisa. Bisa. Bagaimana Caranya? caranya? Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Ikuti Menuruti protokol kesehatan. Oke. ikuti pemerintah. Bagaimana cara kita menangani virus corona? Kalau ada orang yang sudah terinfeksi virus corona, terus kita menanganinya dengan cara apa? Jauhi jarak aman, physical distancing. Ya. Kalau belum, Ya. kalau sudah terinfeksi, apa yang dilakukan? Pakai masker. Pastikan bersihan langsung. Mandi. Coba sesuaikan peroleh Uring. Lapor kepada dokter. Rapid test. ya melakukan tes. Kalau ada seseorang yang terkena infeksi virus, maka kita bisa menolongnya dengan Lapor ke dokter. memberikan obat apa? Antivirus. Antivirus. Iya, betul. Antivirus. Miss Umar. Kita melindungi diri dengan menggunakan Masker. Vaksin. Masker. Vaksin. AFF. Penyak. Pokoknya Ya. Kontam. Masih belum ada karena masih perlu diuji coba. Jadi waktu. Antivirusnya juga masih diteliti dan masih belum bisa digunakan secara luas. Jadi yang ada sekarang itu biasanya dokter hanya menangani gejala dari penyakit COVID-19-nya. Kalau yang tidak bisa bernapas, mereka dipasangi ventilator supaya bisa bernapas. Itu caranya untuk Ventilasi. ventilator. Oh, ya. Telinga. Wawasan disimpel pakai headset lalu kayak itu. Sorry lah. Ventilasi, ya Allah. Ya. Tawa. Abot. Kesempatan yang ingin bertanya, waktunya 5 menit lagi. Menit lagi yang ada pertanyaan. Sini aja terus. Ya, hahaha, terus ayo. Iri bilang bos. Apanya? Diam. Sini aja terus. Iri bilang bos. Iya. Abut Bil. Terima kasih kali semua. Royan. Iri bilang bos. Hey. Siapa Burik. gerak gaming nih?
Amat gebengnya siapa bro? Iri bilang boss. Gaming. Semangat gaming. Hah? Ada nggak ada Abah yang Ahmad. gaming siapa tuh? Abah Ahmad. Aku. Ngarannya Amat siapa? gaming siapa, woi? Tolong. Nggak tahu. Nah, kalian di Cari yang kali ada. rumah atau mungkin ada nggak yang terkonfirmasi positif COVID-19? Ada di komplek Citraland saja. Ada. Iya. Ada di jalur berapa, Mak? Aduh, Di Citraland. Kita Ada Dia warga. bantuannya ini bak saja yang matian. Aduh. yang di Kuripan Jadi ada satu komplek orang. satu kami saja. Gurunya mati. Apaan di GG lah survive. Rame kan? EDP Lihat tapi di ambulan. Di komplek ulun ada yang Citraland meninggal ada sudah. Citraland. Citraland dah. Yang diambil paksa Aduh, ada aduh. Citraland. tadi ada yang Apaan di GG. Rumah ini ada Di juga. komplek ulun. Kuripan ada satu orang. terus Gatot. Warung Acil meninggal. Masa keluargaan ya? Aska Di samping Langsung Gang aja. Badlil ada. Di Basiri masih berdangdutan. Oh, satu Warung aja Acil saja sama yang Maulon. positif langsung meninggal. Di samping Gang Badlil ada di samping Gang Badlil. kalau ada orang yang tinggal di sekitar kita terkonfirmasi positif COVID-19, biasanya kita juga kan kira kita ini terinfeksi tidak, karena mungkin kita sehat-sehat aja tapi sebenarnya kita sudah terinfeksi Nah, Iya. yang batuk. Iri bilang boss. pemeriksaannya kan pakai itu yang akurat itu PCR. yang colokin di hidung Iya. itu Swab. masukin ke dalam Oh, yang itu. Iya, iya. itu Oh, itu. di swab Ada. nggak ada, mudah-mudahan nggak perlu ya. Sampai sudah diusir polisi sudah. Udah boleh mudik. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Nah, Meetingnya akan segera saja tutup. Tapi kalau masih ada nih kesempatan terakhir, bertanya tentang materi kita. Oke. Karena nggak ada pertanyaan lagi. mm-mm. Materinya jelas, kisi-kisinya sudah kalian pahami semua. Kalian Nah, mempersiapkan diri dengan baik di rumah. Belajarnya lebih mudah karena soalnya lebih sedikit. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mendapat hasil yang terbaik. amin. Tolong Amin, amin. diingat, kita tidak semata-mata ingin mengejar nilai. Jadi tolong kalian jaga pelaksanaan ujian nanti, ujian akhir semester nanti tetap dengan sikap yang jujur. Karena kalian misalnya kan di rumah, nggak tahu kalau di rumah bisa nanya ke temen saja. Akan kalian jawab sendiri, kalian jujur mengerjakannya. Karena kita nggak nyari apa-apa kok. Kita ya ini sebagai bagian dari proses belajar aja. Jangan sampai mau dapat nilai yang bagus terus menggunakan cara-cara yang benar. Jadi belajarlah sebaik mungkin dan ulangan PAT nanti itu juga bagian dari kita proses belajar. Ya, soalnya tidak sulit, insya Allah berkaitan dengan semua materi yang tadi saja jelaskan pada kalian. Ya, selamat belajar. Semoga ini bisa membantu belajar kalian untuk menghadapi PAT nanti. Salah khilafnya, Ustazah mohon maaf. Terima kasih atas semua partisipasi. Kalian tadi ada yang aktif juga menjawab dan ada yang bertanya. Ilmiah berkah.
saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh keluar kah? Alhamdulillah. Ya, boleh keluar. Gas. Berenzet. Berenzet. Kabar aja terus. Kabar terus. Astagfirullahaladzim. Tobat. Mohon tuh siapa? Umpatan tuh. Enggak siapa Mohon mangaran bisi tuh. 2 HP nih. Bahkan Mohon misi 2 HP am. mohon pakai 2 HP-nya kadang akunya. Nah, Kadang aku. iPhone lawan ROG tuh. Wis anjay. Satunya Nokia tuh. Bah. Asal kau masuk warna ke sini. Banyak Pli. Padahal aku kan coba kan anu ATS gambar. Nokia mudak zoom. Gaming bukan ya, amat gaming. ATS anjay. Amat gaming siapa? Tahu amat gaming. Tahu tuh. Kenapa lagi ya? Kada. Abiel. Abiel amat gaming. Siapa? Abiel. Amat gaming. Ini boleh keluar lah. Kau Untung jangan ada aja gaming lah. Boleh keluar. Nanti kalian jam 10:30 ada pembelajaran yang apa ya hari ini? Sirah dan mutalaah, ya kan? Ya, Nanti lihat linknya di Google Classroom masing-masing ya. Terus saja tutup dulu meetingnya. itu Merdeka. Berenzet. Ayo keluar lu.